Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Ngeri-ngeri sedap. Belum apa-apa udah takut aja Pocil, senyum lebar pria dewasa itu geleng kepala. Melihat ekspresi wajah gadis padahal itu. Alia kan ngeri, jujur Alia menjawab sambil menatap Daniel di atas tubuhnya. Ngeri-ngeri sedap sayang, bisik Daniel dengan suara berat tepat di dekat telinga Alia membuat gadis kecil itu semakin merinding dibuatnya. Daddy, rintih Alia saat Daniel yang duduk di tengah ranjang itu menarik Alia semakin dekat dengannya. Apa sayangku, suara rada basah Daniel menyadarkan Alia ke dada, lalu memeluk gadis kecil itu dari belakang. Alia yang sudah tersandar pasrah ke tubuh Daniel hanya bisa mengatur nafasnya yang memburu saat merasakan gejolak yang baru pertama dirasakannya. Katakan pada Daddy sayang, kalau kamu mencintai Daddy, pinta Daniel meratap manik mata Alia, sambil terus mengelus-elus pinggang Alia yang sudah begitu tak tenang. Katakan Al, kalau kamu mencintai Daddy, ucap Daniel meratap wajah istri kecilnya yang seperti sedang menahan sesuatu. Alia mencintai Daddy, pernyataan Alia berbisik tepat di dekat telinga Daniel. Daniel tertawa spontan melihat ekspresi malu-malu istri kecilnya yang sebentar lagi akan candu dengan sensasi. Daniel akan membuat Alia benar-benar candu, bahkan selalu penasaran ingin merasakan sensasi cinta dengannya. Pagi hari begitu membuka mata, betapa paniknya Daniel saat bangun sudah tidak lagi menemukan istri kecilnya. Daniel memakai asal kemejanya lalu segera bergegas mandi dan mencari Alia saat kamar sudah sepi. Kemana istriku? Apakah dia tidak merasakan sakit di tubuhnya? Sampai sepagi ini dia sudah hilang. Cemas Daniel menuruni tangga dengan sangat cepat, tak sabar ingin menemukan istri kecilnya yang bandel. Alia, berulang kali Daniel memanggil namun tak terdengar sahutan. Kemana dia? Suara panik Daniel saat bertanya pada beberapa pelayan tak ada satupun yang melihat istrinya. Daniel kembali menuju kamarnya dengan langkah lebar serta perasaan cemas. Saat berdiri di ambang pintu kamar, mata Daniel menatap secara intens setiap sudut. Lalu tatapannya berfokus pada pintu balkon yang terbuka. Legah Daniel, dia terlalu panik dan berpikiran buruk. Setelah menutup pintu, Daniel segera menuju balkon kamar. Alia, teriak Daniel langsung berlari memegang Alia yang sudah berdiri di atas tembok pagar balkon yang sangat tinggi, tanpa ada pengaman. Kamu ngapain? Tegas Daniel yang jantungnya hampir copot, melihat istrinya berdiri di atas tembok samping pagar balkon. Kamar mereka berada di lantai 3 dan Daniel sama sekali tak bisa membayangkan jika istri kecilnya itu sampai jatuh dari tempat setinggi itu. Daniel merampar paha Alia yang hanya memakai kemeja miliknya tanpa bawahan membuat kaki Alia hampir terekspos sampai ke atas. Apa yang kamu lakukan? Tanya Daniel mengelus pelipisnya melihat Alia yang naik ke atas tembok samping pagar balkon sepagi ini. Dan Daniel juga tahu kalau Alia masih kesulitan berjalan karena hal yang mereka lakukan semalam. Jawab Alia, gertak Daniel pada Pocil yang berdiri menunduk mengelus pahanya yang baru saja ditampar, walaupun tidak keras tapi cukup berasa. Alia, tolongin burung kecil yang terjebak di antara kabel-kabel itu, tunjuk Alia ke atas membuat Daniel menarik nafas panjang agar tak memarahi Pocil itu sepagi ini. Ringis Alia saat Daniel menggenggam tangannya dan membawanya kembali ke kamar. Alia sama sekali tak bisa berjalan cepat karena merasa sakit di antara kedua kakinya. Daniel mengangkat Alia yang sepertinya sangat kesusahan berjalan itu lalu membawanya kembali ke atas ranjang. Kalau jalan aja kamu masih kesakitan kayak begitu Al, kenapa kamu harus manjat segala? Tak habis pikir Daniel.
Dia sangat iba melihat istri kecilnya yang sedang merasakan efek dari kegiatan mereka semalam, bahkan Daniel sudah berniat akan memanjakannya selama beberapa hari ini. Tapi baru bangun tidur saja Daniel sudah dibuat marah oleh gadis bandel itu. Kan kasihan burung kecilnya Dedi nanti kalau kena sentrum kabel gimana? Jawab Alia menatap Daniel menjelaskan niat baiknya. Jadi biar kamu yang kena sentrum kabel gitu, suara besar Daniel yang membuat Alia kaget. Alia kan hati Dedi, jawab Alia yang mengisyaratkan bahwa dia tidak kenapa-napa juga setelah menolong burung kecil itu. Ngejawab aja ya kamu, kalau jatuh gimana, kamu bisa mati Al. Daniel begitu geram melihat bocil bandel di hadapannya itu. Kamu masih sakit Al, untuk jalan aja susah dan kamu malah manjat tembok hanya demi menyelamatkan seekor burung kecil. Daniel memejamkan mata, tak terbayang sesakit apa yang harus ditahan istri kecilnya saat melangkah. Nggak apa-apa kok Dedi, lagian Alia senang kok lihat burung kecil itu kembali terbang bebas. Senyum tulus Alia yang membuat Daniel ingin menjitak kepalanya saat itu juga. Lalu apa kau ingin membuat aku gila jika kamu jatuh dan berakhir naas di bawah sana? Marah Daniel tak lagi mengomeli gadis kecil itu tapi sudah memarahinya. Wajar saja Daniel marah, Alia baru saja melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi. Melihat Daniel yang sudah marah tentu saja Alia tak berani menatapnya. Tapi sembari menunduk gadis kecil itu berpikir juga selain salah keinginannya menolong burung kecil itu juga terbilang berbahaya. Melihat Daniel yang semakin marah, Alia terpaksa harus memakai salah satu cabang olahraga yaitu berbohong. Dalam diamnya seketika Alia terisak dan meringis, membuat Daniel yang sudah marah dan mendiaminya itu merespons. Kamu kenapa Al? Cemas Daniel saat mendengar tangisnya lirih istri kecilnya. Hiks, sakit, Dedi rasanya nyeri sekali. Tangis Alia merapatkan kedua pahanya. Astaga sayang, kamu tadi mandi tidak berendam dulu? Tanya Daniel begitu perhatian menenangkan Alia yang seperti merasakan sakit sampai air matanya berjatuhan. Daniel tahu Alia sudah mandi karena rambutnya masih basah. Alia menggeleng polos dengan ekspresi wajah menahan sakit membuat Daniel semakin cemas. Daniel membawa Alia ke kamar mandi lalu mengisi bathtub dengan air hangat dan menaruh Alia di dalamnya setelah melepas pakaian. Berendam sebentar ya biar nyerinya hilang. Kata Daniel perhatian mengelus kepala Alia yang sudah duduk berendam dalam bathtub itu. Maaf Dedi bermain terlalu kasar semalam sampai kamu merasa sakit seperti ini. Daniel merasa bersalah melihat Alia yang menangis karena sakit di antara kedua kakinya. Hiks, Alia, lapar, boleh makan kan Dedi? Cicit Alia menatap Daniel yang duduk di tepi bathtub itu dengan tatapan takutnya membuat hati pria dewasa itu semakin luluh lantah. Ya boleh dong sayang, masa enggak? Jawab Daniel mengecup kening Alia. Hiks, Dedi kan masih marah sama Alia. Tangis Alia dengan air matanya yang berderai-derai sangat menyesal atas hal yang dia lakukan.
Hiks, kalau Dedi masih marah, Alia nggak akan nyaman makan. Mending Alia nggak usah makan aja, ucap Alia yang semakin mengeruk hati pria dewasa itu agar segera memaafkannya. Dedi nggak marah kok sayang. Suara lembut Daniel yang terdengar begitu hangat menghapus air mata istri kecilnya yang sudah terlihat sangat takut jika Daniel marah. Sebenarnya Daniel ingin marah sekali saat ini, tapi mengesampingkan itu Daniel tak ingin istri kecilnya sampai sakit. Kondisi Alia belum stabil. Jika Daniel memarahi atau mendiaminya, tentu Alia akan semakin sakit karena tak makan serta beban pikiran. Belum juga Daniel marah, Alia sudah ketakutan seperti ini sampai takut makan, apalagi kalau Daniel mendiaminya. Entah bagaimana kondisi bocil itu. Dedi tidak marah. Dedi sayang Alia. Ucapan penuh cinta Daniel mengangkat Alia keluar bathtub menuju ruang ganti. Hehehe, nggak jadi kena marah. Kekeh Alia membatin dengan senyum nakalnya, tapi walaupun begitu sejujur-jujurnya Alia memang takut kalau Daniel sampai mendiaminya. Di meja makan, Alia yang duduk miring di atas pangkuan Daniel hanya diam sambil menunduk. Alia katanya lapar, ayo makan. Senyum Daniel mengisi piring di hadapannya agar Alia bisa makan. Tapi Dedi masih marah. Suara kecil Alia terus menunduk agar Daniel benar-benar tak marah lagi padanya. Enggak, Dedi tidak marah. Senyum lebar Daniel agar istrinya itu tak lagi takut padanya. Jadi Alia udah boleh makan? Tanya gadis kecil itu sangat polos sampai hati Daniel tersayat dibuatnya. Kapan Dedi melarangmu makan? Tak enak perasaan Daniel mendengar penuturan istri kecilnya. Kalau Dedi marah Alia mana nyaman makan? Suara kecil Alia seolah takut, padahal dia ingin Daniel tak lagi marah padanya itu saja. Dedi tidak marah cantik. Senyum hangat Daniel mengelus kepala Alia sesekali juga mengecup pipinya. Semakin hari rasa cinta Daniel tumbuh bertambah besar pada Alia, hanya saja Daniel tak tahu persis seperti apa perasaan Alia terhadapnya. Jadi kapan Dedi mau bawa Alia ke panti asuhan? Tanya Alia penuh harap bahkan berbinar senang. Ngapain kita ke sana? Tanya Daniel spontan bahkan berhenti mengunyah makanan di dalam mulutnya mendengar penuturan istri kecilnya. Kan Dedi janji mau kasih Alia reward baby gemoy kalau mau memberikan hak Dedi, kata Alia mengingatkan Daniel akan ucapannya semalam. Terus kita kapan jemput baby gemoynya? Tanya Alia tak sabar ingin memilih bayi gemoy untuk dibawa ke rumah. Alia sangat menyukai anak kecil sedari dulu, tapi sayangnya dia tak punya adik. Makanya saat Daniel berjanji akan memberikannya baby gemoy, Alia sangat semangat. Astaga bocil, Daniel memijat pelipisnya yang tiba-tiba mendenyut mendengar kepolosan istri kecilnya. Bocil itu malah salah paham. Ngapain besarin anak orang Al, mending anak kita, jawab Daniel yang membuat Alia menatapnya spontan. Tapi kan Dedi udah janji mau kasih reward baby gemoy. Kalau anak kita kan jadinya masih lama. Suara kecil Alia menunduk menatap perut ratanya. Mana ada lama, kalau bikin tiap hari pasti cepat jadi, kata Daniel dengan wajah seriusnya menyadari kepolosan istri kecilnya.
Bersambung.